Sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan bagi Indonesia, dunia militer memang harus memiliki sokongan dana yang memadai. Meskipun setiap kali pengumuman anggaran militer dari Kementerian Pertahanan diumumkan, hal itu pasti tidak jauh dengan kontroversi. Entah itu dibandingkan dengan anggaran kesehatan atau pendidikan, anggaran fantastis Kementerian Pertahanan selalu saja dinyinyirin oleh netizen Indonesia. Ya, padahal anggaran fantastis yang mencapai triliunan rupiah untuk Kementerian Pertahanan tersebut jelas-jelas dilakukan agar militer Indonesia tidak tampak lemah. Biasanya anggaran ini dipakai untuk berbelanja alutsista untuk tiap sektor darat, laut maupun udara. Nah, hari ini mari kita sama-sama menengok penggunaan anggaran ini pada alutsista terbaru Indonesia pada video berikut alutsista terbaru dan tercanggih milik militer Indonesia. Yang pertama, mari kita mulai dari TNI Angkatan Darat. Sebagai salah satu bagian TNI yang berfokus pada perlindungan daratan Indonesia, tentu saja Angkatan Darat Indonesia tidak pernah ketinggalan dalam mendapatkan alutsista terbaru untuk digunakan. Dalam berbagai berita yang dimuat, setidaknya ada beberapa alutsista terbaru yang dimiliki Angkatan Darat Indonesia, yang digunakan untuk menyerang ataupun bertahan. Untuk alutsista jenis penyerang, TNI Angkatan Darat memiliki beberapa nama baru, seperti Meriam Caesar 155. Meriam yang berasal dari Prancis ini dibeli Indonesia dengan kisaran harga 54 miliar rupiah per buah. Dan Indonesia setidaknya memiliki 37 buah Meriam Caesar 155. Jadi ya, jika dihitung-hitung, untuk senjata ini saja, Indonesia sudah menghabiskan lebih dari 2 triliun rupiah. Nah, sebagai alutsista pendukung TNI Angkatan Darat yang baru, Meriam Caesar ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Seperti jarak tembakan yang mencapai 40 km, kecepatan menembaknya 6 peluru per menit, hingga pengoperasian segala medan seperti hutan, pantai maupun perkotaan bisa dilibas habis oleh Meriam Caesar 155 ini. Selanjutnya untuk alutsista terbaru TNI Angkatan Darat masih dari jenis Meriam juga nih. Untuk menemani Meriam Caesar tadi, Indonesia juga memiliki Meriam GSM 109, buatan Belgia, yang bertipe self-track propel howitzer, dengan jangkauan tembakan 18 km. Ya, emang jaraknya terdengar lebih cupu dari jarak tembakan Meriam sebelumnya. Namun bukan berarti Meriam GSM 109 ini tidak berguna atau habisin anggaran doang. Karena dari segi penggunaan Meriam yang satu ini, memang disediakan untuk pertarungan jarak dekat. Jadi Meriam yang pertama tadi itu untuk jarak jauh, Meriam yang satu ini untuk yang jarak dekat. Lalu selanjutnya ada MLRS Astros II Mk6 LMU. Alutsista yang dibeli Indonesia dari negara Samba, Brazil. Merupakan mobil peluncur roket canggih yang memiliki kemampuan menakjubkan, seperti kecepatan menembak 32 roket dalam waktu 6 detik. Wow. Dan juga jarak nembak hingga 300 km. Alutsista baru ini dianggap sebagai salah satu peluncur roket tercanggih yang dimiliki Indonesia. Dan juga disebut-sebut sebagai pemain kunci bagi negara kepulauan karena jarak tembaknya yang sangat jauh. Jadi wajar aja jika Indonesia memiliki setidaknya 63 unit dari MLRS Astros II Mk6 LMU ini. Meskipun Indonesia harus menghabiskan dana fantastis mencapai 3,8 miliar rupiah untuk mendatangkan peluncur roket Astros. Sekarang mari kita pindah ke sistem pertahanan yang baru saja didatangkan oleh Indonesia untuk TNI Angkatan Darat, yaitu NASAMS. Bagi kamu yang mengikuti konflik Palestina-Israel, NASAMS ini memiliki fungsi yang sama dengan Iron Dome Israel, yaitu menghancurkan misil musuh di atas langit. Ya, meskipun NASAMS ini tidak memiliki jangkauan 100 km seperti Iron Dome, dan hanya memiliki jangkauan sekitar 30 km aja. Tapi sebagai satu-satunya alat pertahanan rudal yang dimiliki Indonesia, NASAMS ini setidaknya sudah memberi sedikit rasa aman. Membicarakan alutsista TNI Angkatan Darat sepertinya nggak lengkap nih kalau tidak menyinggung tentang tank yang menjadi alutsista paling ikonik dari Angkatan Darat tersebut. Nah, untuk tank sendiri, sepertinya Indonesia tidak lagi berfokus untuk membeli tank dari luar negeri, dan sekarang akan berfokus pada pengembangan tank Harimau, yang merupakan tank karya anak bangsa, yang diproduksi oleh PT Pindad. Bahkan untuk menunjukkan keseriusan tersebut, PT Pindad menggandeng perusahaan dari Amerika Serikat dalam memutakhirkan tank Harimau. Jadi tentu saja hal ini menjadi kabar gembira untuk kita semua, karena siapa tahu tank Indonesia bisa menyaingi tank-tank negara maju, seperti M1 Abrams milik Amerika.
Dari Angkatan Darat, sekarang mari kita pindah ke Angkatan Laut. Untuk Angkatan Laut sendiri, alutsista terbaru yang dimiliki pada sektor ini juga ada berbagai macam. Dan hebatnya lagi, rata-rata dari alutsista baru pada Angkatan Laut adalah murni karya anak bangsa. Alutsista pertama datang dari jenis kapal selam di mana Indonesia memiliki kapal selam terbaru, yaitu KRI Alugoro 405. Kapal selam yang baru diresmikan pada tahun 2019 ini merupakan kapal selam karya anak bangsa yang dibuat di Surabaya, tepatnya di dermaga kapal selam PT PAL Indonesia, atas kerjasama Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan. Secara spesifikasi, KRI Alugoro 405 ini memiliki panjang 61,3 meter dengan kecepatan mencapai 11 knot atau 20 km per jam. Dari segi kemampuan penjelajahan, kapal selam ini bisa melakukan penjelajahan selama 50 hari dengan membawa 40 awak kapal. Nah, untuk persenjataannya sendiri, Alugoro 405 dilengkapi dengan torpedo Black Shark yang bisa mengejar target sejauh 50 km. Jadi, dari segi penjelajahan dan pertahanan, Alugoro 405 ini ya udah cukup mumpuni. Selanjutnya, selain dari kapal selam, ada juga nih alutsista baru Angkatan Laut berjenis landing ship tank yang bernama KRI Teluk Yutefa 522 yang menghabiskan dana sebesar 160 miliar rupiah. Alutsista yang diresmikan pada tahun 2021 ini merupakan alutsista laut yang berfungsi sebagai mesin pengangkut kebutuhan militer seperti tank, kendaraan perang, transporter, hingga helikopter. Sebagai negara kepulauan, landing ship tank seperti ini memang menjadi salah satu kebutuhan utama. Untuk melakukan perlindungan diri saat menjalankan tugas, KRI Teluk Yutefa 522 ini dilengkapi dengan berbagai senjata. Mulai dari meriam Bofors kaliber 40, Cannon PSU kaliber 20 mm, hingga senapan mesin berat kaliber 12,7 mm. Ya, setelah melihat kedua alutsista terbaru milik Angkatan Laut ini, sepertinya suatu saat nanti Indonesia bisa nih jadi sentra produksi alutsista laut dunia. Amin. Selesai membahas Angkatan Laut, sekarang tentu aja kita akan pindah ke Angkatan Udara. Karena di dunia peperangan modern, sektor yang satu ini memegang peran kunci dalam kemenangan sebuah perang. Jadi, wajar saja jika Angkatan Udara memiliki titik spesial dalam langkah modernisasi alutsista pemerintah Indonesia. Bicara tentang alutsista baru, Angkatan Udara Indonesia hari ini ya, lebih banyak berfokus pada membeli berbagai jenis pesawat jet modern, seperti pesawat jet tempur Dassault Rafale. Dalam rencana modernisasi alutsista, pemerintah Indonesia setidaknya membeli 36 buah jet tempur Rafale dari Prancis. Gak main-main nih, harga satu buah jet Rafale ini mencapai 1,3 triliun rupiah, yang membuat belanja militer Indonesia membengkak hingga 46,8 triliun rupiah hanya untuk jet Rafale. Ya, memang terdengar sangat boros, tapi jangan salah, karena jet Rafale ini merupakan salah satu yang terbaik dengan spesifikasi yang mencengangkan. Mulai dari kecepatannya yang 2.390 km per jam, hingga memiliki radius tempur lebih dari 1.800 km. Dari segi persenjataan, jet Rafale ini dilengkapi dengan senjata seperti Jihad 30 mm 791 Cannon yang merupakan senjata mesin kaliber tinggi untuk pertarungan udara. Selain itu, persenjataan Rafale juga dilengkapi dengan berbagai sistem misil, seperti misil udara ke udara, MBDA Meteor, dan misil udara ke darat GBU-12 Pathway 2. Dari Rafale masih ada nih alutsista berupa jet tempur lainnya yang memperkuat Indonesia, seperti jet tempur F-15EX milik Amerika. Dalam perjanjian jual-beli, Menteri Pertahanan Pak Prabowo dengan pihak Amerika, Indonesia memboyong 15 buah jet tempur tersebut dengan harga 1,6 triliun rupiah per buah. Jadi jika dihitung-hitung nih ya, pemerintah kita itu udah menghabiskan 24 triliun rupiah untuk menghadirkan jet tempur F-15EX. Secara spesifikasi, jet tempur ini memiliki salah satu yang terbaik dan tercepat, karena F-15EX bisa menembus kecepatan hingga lebih dari 3.000 km per jam. Dalam segi persenjataan, F-15EX ini juga dilengkapi dengan peluncur misil yang digunakan untuk menaklukkan target darat dan juga udara. Nah, canggihnya, peluncur misil dari F-15EX ini bisa menargetkan dan mengunci sasaran hanya berdasarkan dengan penggunaan radar. Jadi, si pilot nggak perlu lagi berputar untuk mengunci objek secara jelas untuk melakukan tembakan.